Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkata kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang.
Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suami, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku seiman dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini berisi tentang hidup perkawinan. Berawal dari kisah Kejadian, bacaan pertama ya, Purwaning dumadi, Allah menciptakan manusia sedemikian, laki-laki dan perempuan. Ya, ini menjadi dasar bagaimana hakikat panggilan hidup manusia yang sejati, yang normal. Ya, manusia dipanggil untuk menjadi satu dengan kekasihnya. Allah menciptakan semua indah, ya, langit dan bumi, binatang, tumbuhan, dan akhirnya manusia sebagai makhluk ciptaan. Semoga ini disadari seluruh umat manusia. Nah, bagaimana hidup di dunia ini, betapa indahnya.
Maka ada komponis yang mengarang lagu ya, lagu pop tapi bercorak rohani. Cintailah sesamamu ya. Gemuruh ombak menderu berlomba menyusur pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh ho ho, oh ho ho, oh ho ho ho. Melorot. Ya, sengaja dipelorot suaranya supaya indah. Ditutupi kan enggak sip. Tapi ya sudah, ya. Betapa indahnya alam ini. Ho 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 ho. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kau manusia. Nah, ini refrennya penting. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oh, ini kitab suci semua ya. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Apa yang dikaruniakannya. Cinta itu anugerah. Oh, lagu cinta oke ya. Mau cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Jeng jeng jeng. Was. Panjang lagu cinta. Lihat betapa indahnya hidup manusia. Diciptakan sedemikian, semoga kita sadar bahwa kita dipanggil untuk mencintai. Secara eksklusif suami istri, secara inklusif kita dengan umat manusia, bahkan dengan semesta alam. Ya, Paus Fransiskus ya, Laudato Si mengingatkan betapa kita mencintai semesta alam ini, menjaga lingkungan hidup. Ya, masa pandemi ini menjadi counter bagi kita untuk mawas diri. Kita kadang-kala tidak memelihara lingkungan hidup kita. Nah, maka ada pandemi semacam ini. Kembali kepada panggilan hidup keluarga untuk saling mencintai, sudah ditulis dalam kitab Kejadian. Yesus juga mengulang waktu dia ditanya, dicobai oleh ahli Taurat orang Farisi. Boleh enggak ya menceraikan suaminya atau menceraikan istrinya? Injil Markus mengatakan tidak ada alasan untuk menceraikan. Ya. Apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Kadang-kala saya berguru dengan Romo Warno. Kebetulan kan Romo Warno itu anggota Tribunal Keuskupan di Kota Surabaya. Romo Warno, Romo Roni itu ketuanya ya. Romo Dijoko, Romo Sayurin membicarakan persoalan-persoalan perkawinan. Kadang-kala harus diselesaikan bagaimana tidak usah bertahankan, terus akhirnya dicari lubang-lubang hukum gereja itu dan bisa dianulasi, dibatalkan perkawinannya dulu karena berbagai alasan. Ini tidak ideal. Kadang-kala saya berguru, moto saya Komsos itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan seterusnya. Moto hidup perkawinan itu apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan manusia. Romo Warno tak goda, kamu ini motonya apa yang dipersatukan Allah bisa dianulasi Romo Warno. Ya ini guruan saja Bapak, jangan disebarluaskan nanti ya. Loh masuk YouTube Romo. Ya guruan saja. Ideal hidup perkawinan Katolik ya Anda diselidiki seumur hidup, hanya kematian yang memisahkan. Nah, semoga Anda bangga yang terpanggil hidup perkawinan sungguh-sungguh menghidupi suami istri sampai lanjut usia. Nah, maka bagaimana perkawinan itu dirawat dan dijaga, bagaimana menjaga keutuhan perkawinan, disyukuri, dihidupi dari tahun ke tahun, dari dekade per dekade. Kadang-kala ada ulang tahun perkawinan ya, Romo, wah, bagus ya, sampai beranak cucu sedemikian dengan pasangannya. Maka bagaimana menjaga keutuhan perkawinan? Ada beberapa banyak tips ya. Yang pertama saya kira komunikasi yang baik, bagaimana suami istri. Juga nanti kalau sudah dalam keluarga sedemikian. Yang kedua, pemahaman yang tulus ya, untuk memahami satu sama lain.
Yang ketiga, menangani masalah perkawinan dengan baik. Ya. Segala sesuatu bisa diatasi. Tadi pagi saya olahraga dengan Romo Warno, ya. Ada bapak yang ikut bertiga, ya. Tak goda lagi. Nanti Injilnya tentang ini loh. Opo kamu tidak bisa memberi selesaian? Opo selesaian? Kamu kan orang Jawa. Itu anak pepatah itu loh. Teklek cempung kecemplung kalen. Nah, mbok yo dinasihati. Timbang golek aluung kecemplung kalen. Timbang golek aluung balen. Apa ya? Nah, mengapa tidak ya? Coba di ya, ini memang tidak gampang. Persoalan perkawinan tidak seperti membalik tangan ya. Romo tidak mengalami sih. Nah, ya. Kami memahami Anda kalau mengalami kesulitan ya. Tapi mengapa tidak? Ya, yang keempat, mohon pertolongan Tuhan. Jangan lupa perkawinan itu adalah karya Allah yang mempersatukan Allah. Kalau ada problem perkawinan, mengapa tidak mohon pertolongan Tuhan, memberi solusi yang baik. Ya. Ya, bisa segala sesuatu bisa diselesaikan. Yang kelima menurut saya, ya mohonlah pertolongan Tuhan, terus semua akan indah pada waktunya. Ya. Baik yang bisa diselesaikan, dirukunkan, ya, atau mungkin kalau memang terpaksa harus, ya, berpisah, ya ini realistis kadang-kala begitu ya. Ya. Maunya ya terus ya. Tapi ya, nek wis aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dan tidak bisa disatukan lagi ya. Memang ada nostalgia dulu begini, tapi masa kadang-kala atau disakiti atau mungkin ada persoalan yang bisa diatasi ya. Tapi mohonlah rahmat Tuhan, semuanya bisa diselesaikan indah pada waktunya. Maka bagaimana kita dalam keluarga senantiasa mohon rahmat Tuhan. Betapa pentingnya kita punya waktu untuk ya, atau sendiri nyepi atau kontemplasi ya. Ya. Entah bagaimana saya muncul lagu waktu menyiapkan ini di Radio Republik Indonesia. Tiap minggu kan ada siaran itu, Senin Selasa itu ya. Saya tertarik lagu ini. Tuhan ajarku menghargai waktumu, ajarku berdiam diri, pada hadiratmu, menantikan pertolongan, kelepasan damai sejahteramu. Acap kali kita tidak bisa mengatasi persoalan hidup ya. Tuhan ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya, semua indah pada waktunya. Mengapa tidak kita membaca firman Tuhan? Kan sudah bukan bulan kitab suci. Nah ya, tiada hari tanpa kitab suci, bukan hanya bulan September. Firman Tuhan, nah hari ini ya, bacaan pertama, ingat kitab Kejadian dulu. Bacaan Injil, bagaimana kita melihat, bagaimana ketegaran hatimu lah. Nah itu, Markus mengingatkan, dan lebih-lebih juga nasihat Rasul Paulus ya dalam bacaan kedua, inspirasi bagi kita bagaimana kalau hidup dalam kasih. Yang menguduskan, mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Semoga firman Tuhan menantang kita untuk membaharui hidup dalam keluarga, hidup perkawinan, mengucap syukur Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Apakah kita mau bekerja sama dengan Allah menghadapi realitas hidup ini, lebih-lebih di masa pandemi yang berat ini. Semoga kita bisa membuat refleksi pribadi maupun dalam keluarga. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.